Halo dokter, pernah nggak sih dok ketemu pasien yang punya riwayat atau di keluarganya ada gangguan perdarahan? Misalnya keguguran berulang, hemartrosis, atau perdarahan yang berkepanjangan setelah prosedur kecil kayak cabut gigi. Nah, kalau ketemu pasien kayak gitu, tes bleeding time bisa dilakukan untuk menilai hemostasis sebelum dilakukan operasi. Ada dua metode yang bisa dipakai. Pertama, metode Duke, yaitu dengan lokasi insisi pada ujung jari tangan atau daun telinga. Dan yang kedua adalah metode IV. Dan di antara dua metode itu, metode IV memiliki akurasi yang lebih tinggi, tapi resiko jaringan parutnya juga lebih tinggi. Kali ini kita akan menunjukkan cara hitung bleeding time dengan metode IV. Posisikan tangan pasien selevel dengan jantung. Kemudian pasang cuff di atas fossa cubiti, lalu pompa sampai tekanannya 40 mm Hg dan dikunci. Ini akan bantu memblok darah yang akan diuji untuk balik lagi ke seluruh tubuh. Tapi darah dari seluruh tubuh masih bisa masuk dan jadinya terakumulasi di sini. Next, kita bersihkan area penusukan dengan alkohol swab. Lalu dengan jarak 2-3 jari dari fossa cubiti, kita akan buat 2 tusukan dengan kedalaman 1 mm. Jadi cukup tusuk aja, tidak disayat seperti metode Duke dengan jarak 10-15 cm antar kedua titiknya. Setelah darah keluar, nyalakan stopwatch. Setiap 30 detik, serap darah dengan kertas saring. Perhatikan, kertas saring sebaiknya tidak mengenai tepi luka tusuk karena dapat mengganggu pembentukan plak trombosit dan bisa memperpanjang waktu pengujian. Kita lakukan terus sampai perdarahannya berhenti. Setelah perdarahan berhenti, stopwatch pun di-stop, lalu catat waktunya. Oke, sebelum saya lanjut nih, saya mau kasih tahu dulu untuk calon-calon dokter se-Indonesia. Kalau sekarang Alomedica sudah terbuka untuk mahasiswa kedokteran loh. Banyak artikel-artikel kesehatan yang pastinya selalu up to date. Mulai dari CME, penyakit, obat, tindakan medis, sampai ke jurnal-jurnal yang dikupas tuntas oleh tim Alomedica. Selain itu, kalau mau belajar real case juga bisa. Ikut webinar ataupun e-course juga bisa loh. Dan kalau mau belajar dengan teman mahasiswa lainnya juga tersedia forum diskusi khusus untuk mahasiswa. Jadi tunggu apa lagi? Download dan daftar sekarang ya. Waktu yang ada di stopwatch itulah bleeding time pasien. Dan untuk metode IV ini, jika didapatkan hasilnya kurang dari 8 menit, maka bleeding time pasien masih dalam batas normal. Kalau hasilnya lebih dari 10 menit, itu yang kita patut curigai adanya koagulopati pada pasien dan memerlukan evaluasi lebih lanjut dengan lebih fokus ke jalur koagulasi dan aktivitas trombosit yang ditargetkan. Penting nih, harus diperhatikan saat menempelkan kertas saring ke darahnya. Sebaiknya tidak mengenai tepi luka tusuk, karena bisa bikin hasil jadi kurang akurat. Iya, kalau kertasnya nempel ke luka, bikin kita susah untuk lihat dengan jelas kapan perdarahan dimulai dan berhentinya. Jadi kan susah juga untuk membedakan antara awal perdarahan sama waktu yang dibutuhkan kertas untuk menyerap darahnya. Selain itu, tujuan uji bleeding time ini kan untuk menilai aktivitas trombosit dan integritas pembuluh kapiler ya. Jadi kalau kertas saring langsung mengenai luka bisa ngasih faktor eksternal seperti tekanan yang bisa memengaruhi bleeding time. Nah, semoga tips dari Alomedica Hex kali ini bisa berguna untuk praktek dokter sehari-hari ya. Jangan lupa di like dan share supaya semakin banyak dokter yang tahu tips ini. Subscribe channel Alomedica dan nyalakan lonceng notifikasinya agar selalu up to date dengan video selanjutnya. Jadi dokter andal dalam genggaman. Salam Alomedica.